Satu hal yang bikin aku pengen banget baca komik ini karena Bang Dar tuh penasaran banget. Di depan sini ada tulisannya biographic novel ya, novel. Di belakangnya tulisannya komik. Isinya komik. Tapi kalau dibaca serasa baca novel teman-teman semua. Wah, jadi ini tuh sebenarnya apa sih, Bang? Ya, halo apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbuzz. Nah, di video kali ini Bang Dar mau review komik, tepatnya ini tuh review komik apa ya? Karena ini tuh pengarangnya dari Jepang, berarti komik manga ya teman-teman semua, atau komik Jepang. Nah, komik ini tuh adalah komik yang berjudul Dalai Lama ya. Namanya lumayan mengasingkan mungkin bagi kalian yang nggak tahu. Tapi kalau kalian yang tahu, apalagi Buddhism ya, pasti udah langsung tahu tentang Dalai Lama ini. Nah, Dalai Lama ini tuh adalah sebuah judul tentang apa ya, pangkat dari seseorang gitu ya. Nanti kalau Bang Dar ada salah silahkan ngomong aja di kolom komentar. Karena Bang Dar cuma menyerapi apa yang ada di dalam komik ini ya. Jadi Dalai Lama ini tuh adalah nama sebuah pimpinan ya, atau gelar bagi orang penting ya di Tibet sana, terutama untuk orang Buddha gitu ya teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau Bang Dar nggak salah baca, ketika Sang Buddha itu udah nggak ada, itu tuh penerusnya itu adalah nama-nama Dalai Lama ya. Ada Dalai Lama 1, 2, 3, 4, 5, dan yang ada di komik ini itu adalah Dalai Lama ke-14. Dan Dalai Lama ke-14 ini tuh adalah Dalai Lama yang sampai saat ini masih hidup ya. Kalau nggak salah itu teman-teman semua ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tulisannya biographic novel. Nah, jadi ini tuh apa sih Bang Dar? Ya, seperti yang kalian lihat, sebenarnya ini tuh adalah sebuah komik ya, tapi kenapa ditulisin biographic novel? Nah, mengacu pada tulisan biographic atau biografi, berarti ini tuh adalah buku atau komik yang menceritakan tentang kehidupan seseorang yang diceritakan sama orang lain ya. Yang menceritakan adalah Tetsu Saiwai ini. Kemudian kenapa dilabeli novel, sedangkan di sini tuh adalah komik? Biographic novel ini tuh adalah salah satu kesatuan ya, satu kesatuan, bukan salah satu kesatuan deh. Satu kesatuan. Jadi namanya biographic novel itu adalah salah satu subgenre dari genre historical ya. Kalau kita bicara historical, itu kan sebenarnya history itu kan berarti sejarah ya teman-teman semua. Kalau ngomongin sejarah kan berarti sesuatu yang nyata. Nah, kalau biographic novel sendiri, subgenre dari historical itu tuh adalah sebuah karya fiksi histori gitu ya. Jadi memang ada sejarahnya ya, tapi maksudnya ke fiksi gitu loh teman-teman semua ya. Nah, untuk komik ini sendiri diterbitin sama Bentang. Ini logonya masih Bentang yang lama ya. Kalau Bentang komik kan logonya B gitu ya teman-teman semua. Dan ini tuh cukup beda jauh dengan edisi aslinya, edisi Inggrisnya ya. Kalau edisi Inggrisnya itu covernya nggak seperti ini. Dan Bang Dar itu sempat nemu di Amazon. Covernya memang agak beda dari ini. Kalau kita lihat sekilas dari cover depannya sih memang kayaknya komiknya bakal berstyle kayak realis atau semi realis ya. Tapi dalamnya ternyata stylenya nggak realis gitu teman-teman semua ya. Dan ini dia bagian sampingnya ya. Kalian bisa lihat di sini nggak ada gambar mininya. Dan di belakang ini ada sinopsisnya. Bang Dar nggak bakalan baca ya. Dan untuk detailnya di sini nggak lumayan lengkap, cuma ada detail komik gitu aja. Jadi ini tuh bisa dibaca cowok maupun cewek ya demografinya. Kalau untuk ratingnya menurut Bang Dar ini tuh remaja masuk, kemudian remaja ke bawah ya, bukan anak ya, itu tuh sebenarnya juga masuk karena ini juga ada pendidikannya juga gitu loh teman-teman semua ya. Dan untuk harganya sendiri, harga aslinya ini tuh dulu dijual dengan harga 40-an ribu, sekitar 44.000 kalau harga dari Mizan aslinya ya. Nah, kalau Bang Dar sendiri dapat komik ini tuh second ya, jadi Bang Dar dapat harga lebih murah. Berapa ya? Belasan ribu aja kalau nggak salah ya teman-teman semua. Oke, dan komik ini tuh adalah salah satu dari 4 seri yang diterbitin sama Bentang. Jadi ada Dalai Lama, kemudian ada Bunda Teresa, ada Che Guevara, dan yang satu Mahatma Gandhi kalau nggak salah teman-teman semua ya. Oke. Sekarang kita back ke bagian depan lagi. Untuk komik ini tuh pakai cover apa? Nah, ini covernya kalau kalian lihat di sini ini pakai Dove ya. Dan kalau ada yang modelnya seperti ini, berarti komik ini tuh masuknya ke cetakan cover UV Spot ya. Tapi UV Spot yang ada di sini tuh timbul teman-teman semua ya. Jadi ini tuh covernya pakai jenis UV Spot dan dikasih emboss karena ini ngecap sampai di bagian dalam cover.
Dan di sini kayak ada bagian seperti ini, berarti ini tuh adalah komik yang memakai jenis flap cover ya. Nah, kalau lihat covernya udah bagus seperti ini, dan ini tuh isinya juga udah pakai book paper, berarti komik ini tuh masuk ke cetakan yang bagus ya, atau cetakan premium teman-teman semua. Nah, komik ini tuh ukurannya berapa sih? Untuk lebarnya ini tuh 14 cm ya. Panjang ke bawahnya 19,8 ya, hampir 20 cm. Sedangkan untuk tebalnya ini tuh lebih dari 1 cm teman-teman semua. 1,3 ya, 1,3 cm. Oke, sebelum Bang Dar buka komiknya, seperti biasa ya, untuk komik manga itu biasanya arah bacanya dari kanan ke kiri ya. Tapi ini tuh untuk versi Indonesianya dibuat arah bacanya dari kiri ke kanan. Masuk ke arah bacaan Indonesia gitu ya. Dan komik ini tuh genrenya itu masuk ke historical, seperti yang Bang Dar bilang tadi, historical. Sedangkan untuk temanya udah pasti masuk ke komik Buddha ya, dan tentu saja masuk ke komik biografi. Oke, kita langsung buka aja komiknya. Nah, ini warnanya udah agak kucel ya, karena Bang Dar dapat second. Ini ya. Nah, kita lihat detailnya. Dalai Lama ke-14, ini tuh diterjemahkan dari biographic novel seri 1 ya. Nah, ini dia dari Jepang sana ya teman-teman semua. Kemudian untuk cetakannya sendiri ini tuh dibikin di tahun 2013 sama Bentang. Oke. Tadi Bang Dar udah bilang, kalau Bang Dar lihat dari depan ini tuh sekilas kayak artbox-nya kayak masuk ke semi realis atau realis ya. Ternyata di sini masuknya malah kayak kartun teman-teman semua. Jadi ini untuk artwork-nya pakai style kartun ya. Kalian bisa lihat di sini, bahkan kesannya kayak anak-anak gitu kan teman-teman semua. Oke, dan panel-panelnya sendiri kalian udah bisa lihat ya, kotak-kotak semacam ini tuh mudah banget dan newbie friendly banget. Tentunya dengan glitter yang jelas seperti ini juga makin gampang ya. Dan kalau kita lihat dari sekilas panel-panel yang semacam ini ya, ini tuh kayak membaca komik grafik novel ya, atau novel grafis. Makanya di sini tadi disebutin masuk komik, tapi di sini masuknya ke biographic novel, kan novel grafis tapi biographic novel. Jadi novel grafis yang lebih menceritakan ke kehidupan seseorang gitu teman-teman semua ya. Nah, untuk pemakaian tonnya sendiri juga di sini lumayan banyak ya. Kalian bisa lihat di sini. Karena kalau komik-komik manga atau komik Jepang itu memang identik dengan ton tempel ya. Walaupun variasinya nggak terlalu banyak sih ya. Nah, dan untuk teksnya menurut Bang Dar ini tuh ada bagian yang super banyak banget, padat banget seperti ini ya. Jadi perbandingan teks sama artnya sih menurut Bang Dar hampir sama rata. Kenapa Bang Dar sama rata walaupun teksnya sebanyak ini? Karena ada bagian dimana teksnya super banyak, tapi ada bagian dimana di situ malah nggak kelihatan apa-apa teksnya. Nggak ada teksnya sama sekali gitu loh teman-teman semua ya. Nah, contoh seperti ini. Ya nggak bisa dibilang 50-50 sih ya. Teksnya sekitar 60-an lah ya. Kemudian artnya 40 teman-teman semua ya. Nah, terlepas dari artnya, komik ini tuh bercerita tentang apa sih Bang Dar? Ya. Tadi Bang Dar bilang karena ini tuh komik biografi berarti menceritakan tentang Dalai Lama gitu ya. Nah, cerita di sini tuh dimulai ketika wafatnya Dalai Lama pada tahun 1933 ya. Ini tuh Dalai Lama ke-13 wafat ya. Nah, Dalai Lama ke-13 wafat, akhirnya dicarilah Dalai Lama selanjutnya yang ke-14. Kalau kalian baca komik ini tuh, kalau kalian yang sering berangkat sekolah dulunya dan nggak rajin, nggak rajin sih, nggak sering bolos, pastinya udah tahu dong sejarah ya. Kalau kita belajar tentang keagamaan Hindu Buddha, pastinya kalian tahu tentang sistem yang namanya reinkarnasi ya teman-teman semua ya. Jadi kalau baca komik ini tuh mungkin memang sekilas kayak kita baca ada sejarahnya, tapi kayak ada unsur fiksinya, dimana di situ kayak ada reinkarnasi, kemudian masih banyak lagi lah. Kayak mirip-mirip agak fantasi dikit gitu, tapi nggak terlalu banyak sih fantasinya. Jadi di situ setelah wafatnya Dalai Lama ke-13, kemudian dimulailah pencarian Dalai Lama yang ke-14 gitu teman-teman semua. Dan pencarian Dalai Lama ke-14 itu tuh kayak berjalan lumayan banyak ya, bukan lumayan banyak sih, lumayan jauh dari berbagai tempat di sini. Dan di situasi ketika mencari Dalai Lama yang ke-14 ini tuh situasinya masih masih damai-damai aja menurut Bang Dar di sini ya, dan masih belum dapat feel gregetnya gitu ya. Nah, setelah mencari Dalai Lama berpetualang, akhirnya ditemukan Dalai Lama yang saat itu masih kecil, masih umur 2 tahun gitu loh teman-teman semua. Kalau baca komik ini tuh menceritakan kisah Dalai Lama itu kayak waduh, penuh perjuangan banget teman-teman semua. Dari mulai kecil udah digembleng untuk menjadi calon penerus Dalai Lama gitu loh teman-teman semua. Dan ketika masuk ke bagian tengah komik di mana udah ada konflik ya. Jadi di sini nanti bakalan konfliknya tuh
kayak ada dramanya gitu loh teman-teman juga. Bagian memancing klimaksnya dan menuju kesedihan, perjuangan itu tuh ketika masuk ke tengah-tengah sini ya. Ketika Republik Tiongkok ya atau China itu tuh memproklamirkan diri menjadi Tiongkok yang baru, dan itu tuh apa ya? Kayak pengen membentuk Cina yang baru gitu ya, atau Tiongkok yang baru, dan mulailah pasukan Tiongkok ini tuh menuju ke Tibet. Dan di situ mau nggak mau Tibet itu harus bergabung dengan Tiongkok gitu loh teman-teman semua. Nah, di sisi lain kalau Bang Dar lihat cerita yang ada di sini itu memang berdasarkan cerita yang ada di sini ya. Memang kalau berdasarkan cerita yang ada di sini, pihak Tiongkok itu pihak yang disalahkan kalau ada di sini. Jadi kayak agresinya tuh keras banget gitu ya. Kayak seolah-olah Tibet itu dijajah gitu loh teman-teman semua ya. Kalau yang ada di sini, walaupun prakteknya atau kenyataannya di dunia sekarang Tibet itu masuk ke wilayah Tiongkok gitu teman-teman semua ya. Oke, so jadi keseluruhan dari isi komik ini tuh memang menceritakan sejarahnya Dalai Lama ke-14 dari kecil sampai dewasa ya, sampai perjuangannya menuju ke India dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga ada bumbu fiksinya gitu ya teman-teman semua. Memang kalau komik biografik novel seperti ini tuh ada yang suka, tapi beberapa ada juga yang mengkritik ya teman-teman semua. Karena buat pembaca tuh kayak seolah terpengaruh dengan sejarah, terpengaruh dengan kenyataan, bahkan bisa mempengaruhi mental kita bahwa ini sejarah yang asli, tapi di sisi lain juga bisa mempengaruhi kita, ini tuh asli atau enggak. Jadi kayak dipertanyakan keasliannya. Makanya ini tuh dimasukkan ke kategori historical fiction ya, atau fiksi sejarah gitu teman-teman semua ya. Alur dari komik ini tuh maju ya teman-teman semua. Jadi memang ceritanya urut banget, runtut banget ya, dari kecil sampai dewasa, sampai tua bahkan ya. Dan patchingnya juga menurut Bang Dar sangat-sangat lambat banget. Jadi buat kalian yang suka dengan komik dimana kalian bisa nyantai bacanya, nggak pengen buru-buru selesai atau ngelarin, ya komik ini tuh cocok buat kalian ya. Apalagi buat kalian yang suka dengan komik-komik ada bumbu sejarahnya gitu teman-teman semua. Tapi buat kalian yang suka komik dimana patchingnya cepet, banyak actionnya, klimaksnya, ya tentunya baca komik ini mungkin kalian agak bosan ya teman-teman semua. Karena memang komik ini tuh menuntut kalian buat ngebacanya dengan cara santai gitu ya teman-teman semua. Kesimpulan dari komik ini ya, menurut Bang Dar, komik ini tuh layak banget buat dikoleksi ya. Selain komik ini tuh punya cerita yang bagus dan bisa nambah wawasan kita tentang Buddha, kemudian tentang Tibet, tentang Dalai Lama, tentang bagaimana agama Buddha itu menghormati atau prinsipnya kayak gimana. Ini tuh kayak mengedukasi banget dan bener-bener kayak menyentuh hati banget gitu loh teman-teman semua ya. Di balik fakta sejarah yang ada ya tentang hubungan Tibet maupun dengan Tiongkok, ya kita kesampingkan dulu itu aja ya, karena kita cuma menikmati sebuah buku ini tuh lebih ke karya fiksi gitu teman-teman semua ya. Walaupun sejarahnya juga tidak bisa kita tinggalin gitu teman-teman semua ya. Oke, kira-kira seperti itu review Bang Dar tentang komik atau biografik novel ini. Buat kalian yang suka dengan konten semacam ini silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Oh iya, buat kalian yang pengen biografik novel ini, nanti coba Bang Dar cariin ya. Nanti kalau ada, Bang Dar kasih linknya di deskripsi. Karena komik ini tuh kayaknya udah lumayan langka ya teman-teman semua. Bahkan di Mizannya sendiri kayaknya udah nggak ada.